Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Informant. Bercerita tentang seorang mantan pasukan khusus yang dijebak oknum FBI. Tentu saja ia marah dan membrutal untuk membantai para FBI tersebut. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Pete Kozloff. Diketahui sebelumnya, Pete adalah narapidana yang telah dikurung selama 20 tahun penjara. Namun, karena Pete sangat pintar, ia dibebas bersyaratkan oleh FBI. Dengan syarat, ia harus menjadi mata-mata FBI untuk memberantas kejahatan. Di sini, FBI memintanya untuk menjebak seorang kartel besar yang berasal dari Polandia. Tanpa pikir panjang, Pete langsung menyetujui hal tersebut. Stand right there. 3 hari kemudian, kini Pete telah dibebaskan lalu bergabung dengan kartel itu dan menjadi salah satu anggota kepercayaan kartel tersebut. You're a resourceful man. With fentanyl, we can live 4 years at Bear Hill, right? We control the supply to prisons all over New York. Malam harinya, Pete menjahit alat penyadap di celananya yang akan ia gunakan untuk misinya esok hari. Tak lama kemudian, keponakan bos kartel itu menghubungi Pete dan menyuruhnya untuk bersiap. Setelah itu, Pete meminta istrinya agar segera pergi. Karena Pete berniat akan membawa Sofia dan anaknya bersembunyi selama ia menjalankan misinya untuk menjebak bos kartel. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang FBI bernama Agen Rosa. Kala itu ia dihubungi atasannya yang bernama Alex lalu memintanya agar Rosa menyiapkan pasukan untuk menyergap bos kartel esok hari. Setelah itu terlihat Rosa sedang menyusun rencana dengan semua anak buahnya untuk menangkap kartel bernama Climax, serta semua anak buahnya. Namun di sana Rosa menegaskan kalau pasukannya jangan sampai melukai informannya yaitu Pete. Beralih ke Pete yang kini sudah berada di suatu tempat persembunyian untuk menyembunyikan anak dan istrinya. Kemudian Pete memberikan kalung kunci kepada sang istri yang mana kalung tersebut boleh digunakan dalam keadaan terdesak saja. Lalu Pete berpamitan kepada sang istri dan ia akan kembali menjemputnya setelah misi selesai. Terlihat istri Pete yang cemberut karena baru beberapa hari ini Pete berada di rumah namun sekarang harus pergi lagi. This time tomorrow, we'll be on the road. Setelah itu, Pete melakukan pertemuan rahasia dengan Agen Rosa. Di sana, Rosa memberikan ponsel yang akan diaktifkan dengan alat penyadap yang sebelumnya Pete pasang di celananya. Rosa juga memberikan kode jika Pete sedang dalam bahaya. Maka, Pete cukup mengatakan kalau Pete ingin merokok. Setelah mendapatkan kode itu, tim FBI pasti akan langsung menjemput Pete untuk segera diselamatkan. Dirasa telah mengerti, Pete langsung pergi meninggalkan Rosa. If I call you, don't be surprised, just answer. Esok harinya, Pete dan keponakan bos kartel yang bernama Samsul mengambil barang haram itu untuk diberikan kepada si bos yaitu Climax. Di sana juga terlihat Agen Rosa dan timnya sudah mengawasi mobil yang ditumpangi oleh Pete. Namun di tengah jalan, Samsul mendapatkan telepon dari seseorang yang ingin membeli barang haram itu dengan skala besar. Samsul yang ingin Climax yaitu bosnya merasa bangga kepadanya tentu langsung berniat menjual barang haram tersebut. Pete sangat kebingungan karena misinya untuk menggiring FBI menemui Climax dengan barang bukti yang ada akan sia-sia. Sebab Samsul telah merubah semuanya. Guys, there's been a change of plan. Singkat cerita, mereka melakukan pertemuan dengan orang yang akan membeli barang haram itu.
Namun di sini Pete langsung curiga kalau orang tersebut adalah polisi. Pete yang tak mau misinya berantakan, ia mencoba mengusir orang tersebut. Pete juga sempat memberikan kode kalau sebenarnya Pete adalah informan. Namun orang itu malah langsung menodongkan pistol dan menyuruh semua orang di sana untuk menyerah. Karena ia adalah seorang polisi dan pada akhirnya Samsul langsung menembak polisi tersebut hingga tewas. Di balik itu agen Rosa tentu saja mendengar semua kejadian itu. Kemudian Pete yang merasa misinya sudah berantakan, ia memberi kode kepada Rosa dengan mengatakan kalau ia akan merokok di luar. Namun sayangnya agen Rosa mengabaikan hal tersebut dan pergi begitu saja meninggalkan Pete. Hal itu karena atasan Rosa tidak mau FBI ikut campur atas kematian polisi tadi. Setelah itu Pete dan Samsul menemui bos besarnya yaitu Climax. Di sana sepertinya Climax baru saja menghajar Samsul keponakannya. Climax yang sudah mengetahui semuanya, ia bukannya bangga kepada Samsul melainkan marah besar. Sebab dengan Samsul menghabisi polisi maka akan membuat bisnisnya menjadi sulit. Di sini Climax memerintahkan Pete untuk menyerahkan diri ke polisi. Karena Samsul menghabisi polisi tersebut demi menyelamatkan Pete dari todongan polisi itu. Namun tak itu saja, Pete juga harus menjalankan bisnis pengedaran narkoboy di dalam penjara. Mengingat Pete juga sudah mengenal orang-orang penjara karena ia baru saja keluar dari penjara tersebut. Di sini Pete berusaha menolak keinginan Climax. Namun ternyata Climax sudah menemukan keberadaan anak dan istrinya. Ia mengancam jika Pete menolak atau sampai berkhianat, maka Climax tak akan segan-segan untuk menghabisi anak dan istri Pete. Setelah itu Pete dan anak istrinya diantar oleh anak buah Climax untuk kembali ke rumahnya. Saat sudah di rumah, Pete langsung menghubungi agen Rosa. Ia sangat kecewa kenapa agen Rosa meninggalkannya begitu saja. Yang padahal saat itu Pete ingin menemui istrinya lalu kabur karena keadaan sudah kacau. Namun agen Rosa mengatakan kalau hal itu tidak bisa Pete lakukan karena tugas Pete yang terakhir tidak berhasil. Di sisi lain ternyata polisi yang telah dihabisi Samsul ditemukan di pinggir danau di dekat tumpukan sampah. Di sana juga ada departemen kepolisian bernama Green. Diketahui polisi yang telah tewas itu adalah anak buah Green. Tentu ia akan membalaskan kematian anak buahnya itu. Diketahui juga Green adalah polisi yang sangat disegani dan dihormati. Esok harinya Green mendatangi TKP dan mengecek setiap CCTV yang ada di sana. Hingga ia melihat Pete yang saat itu sedang merokok di luar. Green langsung menyangka kalau Pete adalah orang yang membunuh anak buahnya itu. Di balik itu Pete melakukan pertemuan rahasia dengan Rosa beserta atasannya yaitu Alex. Di sana Pete menceritakan kalau dirinya diperintah Climax untuk mengaku sebagai orang yang menghabisi polisi itu agar dipenjara. Lalu Pete disuruh untuk mengedarkan barang Climax di dalam penjara. Anehnya atasan agen Rosa yaitu Alex malah menyuruh Pete untuk menuruti saja keinginan Climax. Ia beralasan agar FBI dapat menangkap Climax berikut anak buah Climax yang ada di penjara. Jika Pete sudah mendapatkan nama-nama yang terlibat dengan Climax, maka Pete akan langsung dibebaskan. Pete sendiri merasa kecewa padahal ia sebelumnya sudah beberapa kali menjadi informan mereka hingga berhasil menangkap beberapa penjahat kelas kakap. Namun itu semua seperti tidak dihargai oleh FBI dan sekarang malah menyuruh Pete untuk kembali ke penjara. You're a free man. To keep your status alive. You should think of your family, Pete. Setelah di rumah, ternyata selama ini Pete selalu merekam percakapan dirinya bersama FBI. Hal itu Pete lakukan sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu FBI mengkhianatinya, maka Pete mempunyai bukti untuk menjatuhkan FBI. Karena pada dasarnya FBI yang dipimpin oleh Alex telah menyalahi aturan hukum dengan membiarkan Pete menjadi umpan serta informan mereka. Apalagi sekarang FBI memuluskan Pete untuk mengedarkan narkoboy di penjara.
Di sisi lain, Green dan rekannya akhirnya mengetahui identitas Pete. Ternyata Pete adalah mantan tentara yang masuk penjara di kota ini akibat telah menghabisi 3 orang di sebuah bar. Mereka merasa aneh karena selama Pete dulu di penjara, ia selalu didatangi oleh FBI. Bahkan baru beberapa tahun di penjara, tiba-tiba Pete langsung dibebaskan yang padahal masa hukumannya masih cukup lama. This is on me. Esok harinya Pete didatangi oleh Samsul dan anak buahnya. Samsul datang ke sana membawa barang haram dari Climax untuk nanti diselundupkan Pete ke dalam penjara. Rest until stay here. I still gotta figure out a way out. Setelah mereka pergi, Pete baru mengatakan kepada Sofia istrinya kalau 2 hari lagi ia akan masuk penjara untuk menjalankan misi. Istrinya tentu sangat sedih karena semenjak Pete menjadi informan FBI malah menyeret Pete masuk ke dalam jurang permasalahan yang lebih kompleks. Malam harinya Pete bertemu kembali dengan Rosa. Di sana Pete meminta kepada Rosa sebelum ia masuk penjara, ia ingin FBI merazia penjara itu agar ia menjadi satu-satunya pengedar yang ada di sana. Dan yang terakhir, Pete meminta FBI mengantarkan paket bunga ke dalam lapas yang sudah diisi dengan narkoboy. Agen Rosa menyetujui itu, kecuali yang terakhir yaitu memasukkan paket bunga yang sudah diisi narkoboy ke dalam lapas. Karena FBI tidak mau sampai ketahuan oleh penegak hukum lain kalau mereka terlibat pengedaran di penjara. Lagi-lagi Pete dikecewakan. Ia harus berpikir sendiri bagaimana memasukkan barang haram itu ke dalam lapas. Akhirnya Pete membatalkan semua permintaannya itu dan hanya meminta agen Rosa untuk membekerjakannya di bagian pembersih atap dan taman penjara. Saat Pete kembali ke rumah, di sana sudah ada Climax dan keluarganya. Di suatu kesempatan, Climax mengatakan kepada Pete jangan sampai Pete mengecewakannya, karena hal tersebut akan berdampak pada keluarga kecil Pete. Di luar rumah Pete, ternyata polisi Green sedang memantau mereka. Esok harinya, Pete menyerahkan dirinya ke polisi dengan alasan telah menganiaya istrinya agar dakwaan Pete tidak terlalu berat. Saat penangkapan itu, polisi Green terus mengawasi Pete. Pada akhirnya, Pete dibawa ke penjara bernama Bell Hills, yaitu tempat berkumpulnya semua penjahat kelas kakap dari berbagai negara. Di penjara itu, Pete ditempatkan di sel yang mayoritas napi berkulit hitam. Namun saat sampai di sana, beberapa ketua geng penjara menghampiri Pete dan akan menganggap Pete sebagai saudara mereka. Hal tersebut dikarenakan mereka adalah anggota dari Climax. Sipir korup yang berada di sana mengatakan kalau semua bisnis di penjara harus melewati dirinya. Get back to your block. Esok harinya, Pete berkumpul dengan anak buah Climax. Di sana, Pete mengatakan kalau barang haram itu akan tiba beberapa hari lagi. Di sisi lain, kantor FBI ternyata kedatangan polisi Green. Di sana, Green bertanya tentang keterlibatan FBI yang memanfaatkan Pete Kozlow, yaitu demi meraih prestasi dengan menangkap penjahat dan Pete menjadi umpannya. Lalu Green juga bertanya tentang kematian anak buahnya. Apakah FBI mengetahui itu semua? Alex dan agen Rosa berusaha mengelak perihal tersebut. Namun polisi Green langsung memperlihatkan foto Pete sedang berada di luar TKP, serta mobil FBI dan foto blur agen Rosa yang sempat melintas saat kejadian itu terjadi. Namun mereka tetap menyangkal pernyataan tersebut. Di sini polisi Green menegaskan kalau aparat polisi siap bertarung kapan saja dengan FBI. We love us a good fight. Have a good day. Malam harinya terlihat Sofia, istri Pete, sedang memindahkan barang haram di dalam kelopak bunga lalu ia masukkan ke dalam bangkai merpati. Setelah itu, Sofia dan anak buah Climax menerbangkannya menggunakan drone untuk dijatuhkan di atap penjara. Hingga esok harinya, Pete yang bertugas sebagai pembersih atap penjara langsung memasukkan bangkai burung tersebut. Di sisi lain, polisi Green mendatangi persembunyian Sofia. Di sana, Green bertanya tentang keterlibatan FBI dengan Pete Kozlow. Karena polisi Green sedang menangani kasus kematian anak buahnya yang dianggap ada hubungannya dengan FBI. Dan jika Sofia mau memberi petunjuk, maka ia akan bersedia membebaskan Pete.
Namun Sofia mengatakan kalau dirinya sudah tidak percaya lagi dengan aparat hukum yang akan memanfaatkannya. Di perbincangan ini juga diketahui kalau dulu Pete masuk penjara karena telah menghabisi 3 orang yang sedang berusaha melecehkan Sofia. Sebelum pergi, polisi Green memberikan kartu namanya, berharap Sofia mau memberinya informasi. Someone killed a friend of mine. You let him see how much he had to lose. Beralih ke penjara, kini Pete sudah menguasai peredaran narkoboy di penjara tersebut. Hingga suatu saat ia kedatangan napi suruhan polisi Green. Green berbicara dengan Pete kalau sebentar lagi ada geng yang akan menghajarnya. Dan semua itu akan berhenti jika Pete mau bergabung dengan dirinya dan mengatakan siapa yang telah membunuh anak buah Green waktu itu. Tak lama kemudian sipir korup membawanya ke dalam gereja. Ternyata di sana sudah ada geng kulit hitam. Mereka kesal kepada Pete karena telah menjadikan wilayahnya tempat peredaran barang haram. Saat Pete hendak dieksekusi, ia berusaha menjelaskan kalau dirinya adalah informan yang akan menjebak Climax dan semua anggotanya. Akhirnya geng itu pun melepaskan Pete dan mendukung Pete sepenuhnya untuk menjatuhkan Climax. Di sisi lain, Alex mulai ketakutan karena polisi Green terus mencari tahu tentang keterlibatan FBI dengan Pete. Hingga Alex menyuruh agen Rosa untuk menghabisi Pete bagaimanapun caranya. Karena jika sampai Pete buka mulut, maka ia dan agen Rosa pasti akan dipenjara. Burn him. No. Agen Rosa membela diri dengan mengatakan kalau ia hanya menjalankan perintah dari Alex. Alex tetap menyangkalnya kalau hal itu dilakukan berdua dengan agen Rosa. He has a family. I mean, you can't make this call. I didn't know anything about this operation. Beralih ke penjara, di sana Pete diberikan daftar nama-nama yang terlibat dengan Climax oleh geng berkulit hitam tadi. Pete tentu sangat senang karena tugasnya di penjara kini telah selesai. Lalu ia langsung memberikan daftar nama itu kepada sipir Leonard yang sebelumnya bekerja sama dengan FBI. Pada saat itu Leonard mengambil daftar nama itu, namun ia mengatakan kalau dirinya sudah tidak bekerja sama lagi dengan FBI sehingga Pete tidak akan dibebaskan. Pete tentu merasa kecewa dan ia mengkhawatirkan bagaimana nasibnya sekarang. Escort the inmate back to his block. Yes, sir. Lalu ia mencoba menghubungi agen Rosa melalui telepon penjara. Pete mengatakan kalau misinya telah selesai dan ia sudah mempunyai daftar nama yang terlibat dengan Climax. Hingga Pete meminta mereka untuk segera mengeluarkannya dari penjara. Karena jika Pete masih di sini, ia pasti akan dihabisi oleh anak buah Climax. Namun agen Rosa tak berbicara sepatah kata apapun dan langsung mematikan ponselnya. Pete tentu sangat marah. Pete beranggapan kalau FBI telah menjebaknya. Lalu Pete menghubungi Sofia istrinya dan ia langsung mengatakan kalau FBI telah mengkhianatinya. Di sini Sofia sempat menyampaikan kalau ada polisi Green datang ke sana dengan menawarkan akan membantu Pete jika Pete mau bekerja sama dengannya. Sofia juga mengatakan kalau Pete tidak boleh menyerah demi keluarga kecilnya. Di akhir percakapan mereka, Pete menyuruh Sofia untuk segera melarikan diri bersama putri mereka dan berikan barang bukti keterlibatan FBI kepada polisi. Sementara agen Rosa yang telah menyadap telepon Sofia dan Pete, ia langsung mendatangi Sofia lalu merampas seluruh barang bukti rekaman Pete dengan FBI. Lalu agen Rosa yang merasa kasihan menyuruh Sofia untuk segera kabur ke negara lain. Setelah itu agen Rosa mendatangi pengacara Climax dengan mengatakan kalau Pete sebenarnya mata-mata mereka. Hal itu dilakukan agen Rosa atas desakan atasannya yaitu Alex. Pengacara itu langsung datang ke penjara dan menyuruh anak buah Climax yang ada di sana untuk segera menghabisi Pete. Beralih ke Pete, saat Pete hendak masuk ke selnya, salah satu geng berkulit hitam memberi kode kalau ada orang yang ingin menghabisi Pete. Pete terus berwaspada hingga ada salah satu anak buah Climax hendak menghabisinya. Namun Pete yang merupakan mantan tentara berhasil membalikan keadaan dengan menghabisi orang tersebut.
Ternyata hal itu terlihat di CCTV para penjaga penjara. Hingga pada saat itu seisi penjara menjadi sangat kacau. Pete sempat menghajar salah satu penjaga lalu menyandra sipir korup. Di sini Pete meminta mereka untuk menyediakan sebuah ponsel dan ia juga ingin berbicara kepada media. Lalu Pete membawa sipir korup itu ke atas gedung dan ia berencana untuk kabur dari penjara tersebut. Pete melihat para polisi dan FBI berdatangan termasuk Alex. Kemudian Pete menaruh tabung gas ke dekat jendela. Di sisi lain, istri Pete dan anaknya hendak melarikan diri namun mereka harus kepergok oleh Samsul dan anak buahnya. Sofia, istri Pete, berusaha menghubungi polisi Green namun baru saja tersambung Samsul sudah berhasil masuk ke rumahnya. Alhasil istri Pete dan anaknya pun disandra sementara anak buah Samsul akan membakar rumah tersebut. Untungnya tak berselang lama polisi Green datang lalu langsung menghabisi anak buah Samsul. Polisi Green berusaha masuk ke dalam namun ia terkena tembakan di kakinya oleh Samsul. Samsul yang melihat polisi Green sudah tak berdaya, ia pun langsung menghampirinya dan hendak menembak polisi Green. Sebelum itu Samsul sempat berkata kalau ia akan membuang mayat polisi Green di tempat sampah sama seperti polisi yang sebelumnya ia habisi. Namun tiba-tiba dari belakang istri Pete sudah berhasil melepaskan ikatannya dan langsung menembak Samsul. Beralih ke penjara, di sana para aparat sudah memasang sniper di berbagai tempat untuk menghabisi Pete. Alex yang sangat ingin melihat Pete mati menyuruh semua aparat di sana untuk tak segan-segan menghabisi Pete. Di sana, sipir Leonard memberikan sebuah ponsel kepada Pete berharap Pete tidak menyakiti sandranya. Lalu Pete menghubungi sang istri dan ia merasa lega ketika mendengar istri dan anaknya baik-baik saja, bahkan sekarang ia dikawal oleh para polisi suruhan polisi Green. Setelah itu diam-diam Pete menukar seragam miliknya dengan seragam sipir yang disandranya, lalu membangunkan sipir tersebut. Sipir yang sangat kesal langsung mencekik Pete. Dan saat para sniper menyangka kalau itu Pete, mereka langsung menembaknya. Tembakan itu juga mengenai tabung gas yang telah Pete geserkan. Dari ledakan itu, Alex langsung diberitahu anak buahnya di dalam kalau sipir dan tersangka kini telah tewas. Alex pun langsung lega karena karirnya di FBI akan terus berjalan baik. Dan tidak akan ada lagi saksi kalau ia telah memanfaatkan Pete, lalu Alex pun bergegas pergi. Saat para jenazah itu dibawa, agen Rosa ingin ikut di dalam ambulan tersebut. Namun ternyata Pete masih hidup, lalu agen Rosa memberikan kode kepada Pete agar Pete menyandranya untuk melarikan diri. Beberapa hari kemudian, Alex yang mengetahui Pete masih hidup dan telah melarikan diri, ia mencoba berbicara dengan agen Rosa. Di sini ia memerintah agen Rosa untuk menghabisi Pete karena selama ini ia sudah memanfaatkannya demi karirnya sendiri di FBI. Apalagi kelompok polisi juga terus mencari tahu kematian anak buah Green. Jika agen Rosa menolak, maka ia sendiri yang akan menghabisi Pete. Namun ternyata agen Rosa menjebak Alex dengan memasang alat penyadap. Hingga tak berselang lama datanglah para polisi yang akan menangkap Alex. Pada akhirnya Alex akan dipenjara atas tuduhan menyalahi wewenang dan jabatan serta menyembunyikan kematian polisi. Ditambah lagi ia memuluskan penyelundupan barang haram ke penjara. Beberapa hari kemudian Pete hanya bisa melihat istri dan anaknya dari jauh. Hingga polisi Green menghampirinya. Di sini ia menyuruh Pete untuk bersembunyi beberapa bulan sebelum polisi Green menangkap klimaks serta menguak siapa saja aparat yang terlibat. Sementara keluarganya akan tetap aman karena dijaga oleh agen Rosa. Kemudian film pun tamat.
kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan pernah memanfaatkan orang lain demi keuntungan sendiri. Apalagi sampai membahayakan atau memfitnah orang lain, itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.